seandainya aja Mas Ryan itu jodohnya Lastri. Apalagi kalau udah ngaji, adem banget. Mas Ryan. Oh, medal. Gatot juga orangnya baik. Bisa jadi imam lagi buat keluarga kita nanti, ya nggak? Biasa aja dong. Ada suara-suara. Jaga keamanan aja nggak becus, gimana mau jadi imam? Bisa ngurus jadi imam rumah tangga. Tapi kan rajin sholat. Gue sholat Jumat, hari Senin gue udah jalan ke masjid. Nah itu dia, itu aja udah nggak bener loh. Gimana mau jadi imam yang baik buat Lastri? Assalamualaikum Ustadz Ryan. Emang jodoh tuh nggak akan kemana. Waalaikumsalam Mbak Lastri, Mas Gatot. Kebetulan panjang umur. Mas Ryan, Lastri mau minta tolong ya. Lastri butuh diruqyah sama Mas Ryan. Bisa Mbak Lastri, insya Allah kapan-kapan ya. Sekarang kalau misalnya Mbak Lastri ngerasa ada yang aneh sama tubuh Mbak Lastri bisa ambil air wudhu, sholat, lalu baca Al-Quran. Waduh, ini beda Mas Ryan. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Mbak. Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngeliatinnya begitu banget, biasa aja dong. Aduh, adem banget lewat begitu toh aja udah ser. Sana pergi, jangan Apa sih muka kayak monyet kayak gini sih? Dasar aja. Emang ada cowok, udah norak. Bikin kesel aja. Iya. Yan! Turun nih kamu! Ini pasti gara-gara kamu! Ini gara-gara kamu nih. Maksud lo apa yang ngalangin jalan gua? Aku yakin ya, kamu tuh sakit hati sama aku. Kamu bikin Mita ninggalin aku, dan kamu bikin cewek-cewek pada ketakutan sama aku. Omong kosong banget sih lo. By the way ya, pada akhirnya perempuan itu sadar juga kalau laki-laki yang ada di depannya dia ini nggak punya masa depan dan nggak guna sama sekali. Dan, tunggu, gue prihatin sih dengan keadaan lo. Ya, secara lo baru nikah, tapi udah ditinggalin sama istri lo. Kamu dengar ya? Kamu bakal nyesel. Aku sumpahin kamu jadi perawan tua seumur hidup. Kurang ajar lo ya. Lo gak bakal bisa nyumpahin gue jadi perawan tua. Yang ada juga lo yang bakal susah seumur hidup lo. Jo, tolong siapin ya presentasinya buat klien kita ya. Baik, Bu. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Bu? Jojo, muka kamu kenapa? Kenapa? Bu? Bu? Kenapa gua ngacak biasa aja ya? Ini ada apa sih? Kenapa setiap perempuan yang lewat selalu natap gua takut dan miris? Gua harus cari tahu apa yang terjadi. Tolong saya, Mbak. Tolong saya supaya saya bisa mendapatkan cowok yang jauh lebih ganteng dari mantan saya si Jojo, Mbak. Saya sakit hati banget sama mantan saya. Karena dia tuh ngatain saya perawan tua dan saya nggak bakalan laku, Mbak. Nanti malam kamu ke saya. Saya akan mandikan kamu dengan 7 mata air agar semua laki-laki tertuju kepada kamu. Kamu enteng jodoh. Baik, Mbak. Saya akan melakukan apapun yang Mbak suruh. Ayo Iren, sekarang kita mulai ritual ini.
aku akan membuka aura kamu. Aku akan membasuh seluruh tubuh kamu. Tenang. Kamu ikut perintahku. Baringkan tubuh kamu. Pejamkan matamu. Ayo. Gue bakalan buktiin sama lo, Ju. Kalau gue bisa dapetin laki-laki yang lebih baik dari lo. Dan lo bakalan nyesel karena lo udah punya gue. Ya, Bu. Bu. Aduh, Ibu gimana sih, Bu? Masa Ibu mau jodohin Andra sama siapa namanya itu, Bu? Mita. Lah kemarin si Mita aja baru habis cerai, Bu, sama suaminya. Karena KDRT. Sorry. Gak apa-apa, Mbak. Gak apa-apa. Ya, Bu. Gimana tadi, Bu? Enggak. Itu Andra tadi ditabrak orang. Biasa orang ganteng, anak nggak ditabrak orang. Iya, Bu. Gitu. Ya, Bu. Udah, tenang aja, Ibu. Pokoknya Andra bisa cari jodoh buat Andra sendiri. Ya, Bu? Ya udah, Assalamualaikum. Tuh orang tadi mana? Gue kayak pernah lihat tuh orang ya. Kenapa sih dari tadi cowok-cowok tuh lewat di depan gue tapi nggak ada yang lirik gue sama sekali? Itu gimana sih? Katanya si Mbak Kiro, cowok-cowok bakalan tertuju semua matanya sama gue tapi nggak ada satupun yang ngeliatin gue. Iren? Sari? Nggak nyangka banget gue bakal ketemu lo di sini. Lo ngapain? Iya, kebetulan banget. Sebenarnya aku mau hubungin kamu dari kemarin. Oh, emangnya kenapa? Aku denger tentang kamu sama Jojo. Yang katanya dia ninggalin kamu dan nikah sama orang lain. Ya gitulah. Tapi ya udahlah, yang udah terjadi. Gue sih jujur udah selesai. Lagian dia juga pasti bakalan dapet ganjarannya kok. Ganjaran apa? Ya, yang gue denger sih sekarang dia sama istrinya udah pisah gitu. Ya udah cerai aja. Pasti satu-satu ya, apa yang ada di dalam hidupnya dia tuh akan hilang. Dan hidup dia tuh juga pasti akan hancur. Percaya deh. Terus sekarang kamu udah dapat penggantinya Jojo? Lo nggak lihat? Ini sekarang gue lagi nyari. Aku yakin deh, perempuan secantik kamu nggak bakalan susah cari pasangan. Ya nggak juga lah Sari. Itu sih kan gampang karena menurut pemikiran lo. Yang pada kenyataannya nggak segampang itu juga lah. Buktinya dari tadi nggak ada tuh cowok yang lirik gue sama sekali. Muka kamu cantik, cowok-cowok itu aja buta matanya nggak bisa lihat cewek secantik kamu. Gue tuh bingung ya. Padahal gue tuh udah buka aura, tapi ya nggak tahu deh, kok kayak gini ya. Masa sih? Dibuka sama siapa aura kamu? Bah, kenapa
semua ritual yang udah saya lakukan. Tapi sepertinya nggak berpengaruh apa-apa buat saya, Mbak. Aura saya masih tetap aja ketutup. Masa nggak ada satupun pria yang lirik saya atau terpikat sama saya? Padahal saya sudah melakukan ritual-ritual yang Mbah suruh. Sebenarnya masih ada ritual lagi yang harus kamu lakukan. Ritual lagi? Sekarang tutup mata kamu. Tutup mata. Ya. Diam. Ikuti saya. Baiklah. Mbak mau apa? Diam, kamu jangan melawan. Tolong, jangan sakiti saya. Kamu sudah membuat perjanjian dengan jin. Kamu ingkar. Kamu. Dari sini, lu gak bakal pergi sebelum lu tanggung jawab sama semuanya. Sini. Lepasin! Dengar ya, dengar. Lu yang bikin muka gue jelek kan? Lu main dukun kan? Lo tuh jangan nuduh gue sembarangan. Gue segitu tergila-gilanya sampai gue harus banget ngedukunin lo. Lu udah nyiksa gue. Lu yang bakalan mati tuh, Maren. Siapa kamu? Siapa kamu? Aduh, ampun. Ampun.